Pernahkah kalian bertanya-tanya, kemana perginya para dewa kuno? Selama ini, kita selalu mendengar cerita yang itu-itu saja. Konon, bangsa Anunnaki yang agung datang dari langit ke bumi. Mereka menciptakan manusia, membangun kota-kota megah, lalu begitu saja kembali ke bintang-bintang dengan pesawat mereka. Terdengar masuk akal, bukan? Tapi, bagaimana jika itu adalah kebohongan terbesar dalam sejarah umat manusia? Hari ini, kita akan menyelami sebuah topik yang sangat misterius dan penuh teka-teki. Kita akan membahas tentang sangkar emas para dewa. Dalam video ini, kalian akan menemukan sebuah rahasia yang mengejutkan. Bangsa Anunnaki bukannya ingin pergi, mereka justru tidak bisa pergi. Planet biru kita tercinta ini telah menjadi jebakan yang mustahil untuk mereka tembus. Hari ini, saya akan menceritakan kepada kalian bagaimana sebuah peradaban luar angkasa yang sangat maju bisa terjebak oleh ciptaan mereka sendiri. Saya berjanji, kisah ini akan membuat kalian melihat mitos kuno dengan cara yang sama sekali berbeda. Oh ya, sebelum kita lanjut, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar sekarang. Menurut kalian, apakah alien benar-benar pernah mengunjungi bumi di masa lalu? Atau itu semua hanya dongeng belaka? Mari kita diskusikan. Sekarang, duduklah dengan nyaman, pejamkan mata kalian, dan mari kita melintasi waktu menuju masa lalu yang sangat jauh. Untuk memahami kisah ini, kita harus kembali ke ratusan ribu tahun yang lalu. Mari kita merujuk pada teks kuno Sumeria, catatan tertulis tertua di planet kita. Teks-teks tersebut menceritakan tentang sebuah planet bernama Nibiru, sebuah dunia raksasa yang mengorbit dalam lintasan yang sangat panjang. Penduduk planet ini menyebut diri mereka Anunnaki. Nama ini punya arti yang sederhana, mereka yang datang dari langit ke bumi. Bangsa Sumeria menggambarkan mereka sebagai sosok raksasa yang memiliki teknologi dan pengetahuan yang tak terbayangkan. Menurut legenda, planet asal mereka, Nibiru, mengalami bencana hebat. Atmosfernya mulai hancur, dan kelangsungan hidup seluruh peradaban mereka berada di ujung tanduk. Para ilmuwan Anunnaki hanya menemukan satu cara untuk selamat. Mereka harus menyebarkan debu emas halus ke atmosfer planet mereka. Perisai emas ini berfungsi untuk memantulkan radiasi dan menjaga panas tetap bertahan. Namun, emas di Nibiru sendiri sudah hampir habis. Mereka terpaksa mencari logam berharga ini di ruang angkasa, hingga akhirnya pilihan mereka jatuh pada planet muda kita. Bumi saat itu sangat kaya akan cadangan emas. Begitulah ekspedisi besar ini dimulai. Para dewa datang ke sini bukan untuk berkuasa, melainkan sebagai penambang yang putus asa. Mari kita mulai kisahnya dari awal. Coba bayangkan saat rombongan pertama Anunnaki tiba di bumi. Itu terjadi sekitar 400.000 tahun yang lalu, di saat dunia masih liar dan sangat tidak ramah. Para dewa ini tidak datang untuk membangun istana megah atau tempat peristirahatan mewah. Mereka membangun kamp kerja paksa yang keras. Bagi mereka, bumi hanyalah sebuah pangkalan tambang yang kotor. Bayangkan seperti manusia zaman sekarang yang membangun kilang minyak di tengah samudera yang dingin membeku. Tidak ada yang ingin tinggal di sana selamanya. Mereka datang hanya untuk mengeruk sumber daya dalam waktu singkat, lalu pergi. Ekspedisi ini dipimpin oleh Enki yang bijaksana, seorang ilmuwan dan insinyur jenius di zamannya. Di bawah arahannya, para dewa ini turun ke dalam lubang-lubang tambang yang dalam di Afrika. Pekerjaannya luar biasa berat, berlumpur, gelap, dan penuh bahaya di setiap sudutnya. Fakta ini mematahkan mitos populer bahwa para dewa selalu hidup bersantai di atas awan. Tidak sama sekali. Ribuan tahun pertama mereka di bumi justru dihabiskan dengan kerja paksa yang menguras tenaga. Para Anunnaki ini menggali batu, mencuci biji mineral, dan melebur logam. Setiap butir emas yang terkumpul dikirim ke stasiun di orbit bumi, lalu diangkut dengan pesawat luar angkasa menuju planet asal mereka, Nibiru. Rencananya sangat sederhana. Kumpulkan emas sebanyak mungkin untuk menyelamatkan planet mereka, lalu tinggalkan dunia yang lembab dan tidak nyaman ini selamanya. Namun, sejak awal, keadaan justru berbalik dari apa yang mereka rencanakan. Namun, apa sebenarnya yang tersembunyi di balik kerja keras yang melelahkan ini? Ribuan tahun telah berlalu dan penambangan emas menjadi semakin sulit. Para dewa terpaksa menggali semakin dalam ke perut bumi. Hingga akhirnya terjadilah sesuatu yang tak pernah diduga sebelumnya. Kaum pekerja Anunnaki bangkit memberontak. Dewa-dewa rendah ini dikenal sebagai Igigi.
Mereka sudah muak dengan pekerjaan tanpa henti di dalam tambang yang gelap gulita. Bayangkan saja sebuah aksi mogok kerja oleh makhluk-makhluk paling perkasa di alam semesta. Mereka membuang peralatan kerja dan mengepung kediaman penguasa tertinggi, Enlil. Cangkul dan sekop mereka bakar sebagai bentuk protes. Situasinya sangat kritis. Seluruh ekspedisi berada di ambang kegagalan total. Tanpa emas, planet asal mereka terancam musnah. Menghukum para pemberontak pun mustahil dilakukan, karena jika mereka dihukum, tidak akan ada lagi yang bisa bekerja. Ibarat sistem pendukung kehidupan di stasiun luar angkasa yang rusak, namun krunya menolak memperbaiki karena kelelahan. Harus ada jalan keluar secepatnya. Di tengah keputusasaan itu, sang ilmuwan jenius, Enki, mengajukan sebuah solusi radikal. Ia memutuskan untuk menciptakan budak yang sempurna. Sesosok makhluk yang cukup cerdas untuk memahami perintah dan menggunakan alat, namun cukup patuh untuk tidak banyak bertanya. Dari sinilah ide penciptaan umat manusia bermula. Sebuah instrumen demi kelangsungan hidup para dewa. Mari kita lihat bagaimana proses penciptaan ini berlangsung. Enki tidak menggunakan sihir ataupun tongkat ajaib. Menurut naskah-naskah kuno, ia menerapkan rekayasa genetika yang sangat kompleks. Memang terdengar seperti fiksi ilmiah, namun bangsa Sumeria menggambarkannya dengan sangat mendetail. Enki mengambil materi genetik dari primata yang sudah ada di bumi, makhluk liar yang masih primitif. Lalu, ia mencampurkan materi tersebut dengan DNA bangsa Anunnaki sendiri. Contoh nyata dari proses ini bisa kita lihat pada teknik pemuliaan tanaman modern. Saat kita menyilangkan tumbuhan liar dengan tanaman budidaya untuk menciptakan varietas baru yang lebih tahan penyakit dan memberikan hasil melimpah. Enki bekerja di laboratorium khusus yang dikenal sebagai rumah kehidupan. Setelah berkali-kali gagal, akhirnya lahirlah keberhasilan pertama. Ia diberi nama Adapa, atau yang dalam teks-teks selanjutnya dikenal sebagai Adam. Spesies baru ini merupakan penambang yang sempurna. Manusia-manusia ini cepat belajar, memiliki fisik yang kuat dan daya tahan tinggi. Dan yang paling penting, mereka bisa berkembang biak sendiri. Masalah kekurangan tenaga kerja pun teratasi untuk selamanya. Para dewa akhirnya bisa bernapas lega. Mereka menyerahkan beliung-beliung berat itu ke tangan manusia, sementara mereka sendiri kembali ke permukaan. Sekilas, rencana penyelamatan Nibiru tampak akan berjalan jauh lebih cepat. Namun, tanpa disadari, mereka telah melakukan kesalahan fatal yang pertama. Dan disinilah kita mencapai titik balik. Manusia ternyata menjadi ciptaan yang terlalu berhasil. Mereka berkembang biak dengan sangat cepat, hingga jumlahnya terus meledak. Awalnya, hal ini menguntungkan bangsa Anunnaki. Lebih banyak tenaga kerja berarti lebih banyak emas yang bisa digali. Namun, situasi perlahan mulai tak terkendali. Manusia mulai membutuhkan makanan, wilayah, dan perhatian. Para dewa pun terpaksa mengubah cara hidup mereka. Dari yang tadinya hanya pengawas tambang, kini mereka berubah menjadi administrator wilayah yang sangat luas. Mereka harus membangun kota-kota, menata sistem pertanian, serta menciptakan hukum dan aturan. Mari saya luruskan satu mitos lagi. Para dewa sebenarnya tidak pernah ingin menjadi pengasuh bagi manusia. Ini adalah langkah yang terpaksa mereka ambil. Bayangkan jika Anda memelihara lebah hanya untuk mendapatkan sedikit madu. Namun setahun kemudian, Anda justru mendapati jutaan sarang. Dan tiba-tiba Anda harus membangun pabrik pengolahan raksasa hingga melupakan pekerjaan utama Anda. Itulah yang terjadi. Bangsa Anunnaki mulai membangun infrastruktur yang megah, zigurat, saluran irigasi, hingga lumbung pangan. Mereka menanamkan sumber daya dan teknologi mereka di bumi. Tanpa disadari, mereka mulai terikat dengan semua aset dan kemewahan ini. Semakin banyak yang mereka bangun, semakin sulit bagi mereka untuk membayangkan suatu hari harus meninggalkan semuanya. Bumi bukan lagi sekadar kamp persinggahan sementara. Mari kita bedah sisi biologis dari para pendatang ini. Selagi mereka membangun peradaban dan memerintah manusia, waktu terus bergulir. Namun bagi kaum Anunnaki, waktu tidak berjalan seperti yang kita rasakan. 1 tahun di planet asal mereka, Nibiru, setara dengan 3.600 tahun di bumi. Itulah sebabnya manusia menganggap mereka sebagai dewa yang abadi. Padahal kenyataannya, mereka hanyalah makhluk dengan umur yang sangat panjang. Disinilah jebakan biologis mulai bekerja. Bumi memiliki gravitasi, tekanan atmosfer, dan medan elektromagnetik yang jauh berbeda dari planet asal mereka. Perlahan tapi pasti,
tubuh mereka mulai beradaptasi dengan kondisi di bumi. Fenomena ini mirip dengan apa yang dialami astronot yang terlalu lama berada di ruang hampa udara. Mereka kehilangan massa otot dan kepadatan tulang. Begitu kembali ke bumi, para astronot ini bahkan harus belajar berjalan lagi. Begitu pula dengan kaum Anunnaki. Tubuh mereka mulai menyesuaikan diri dengan ritme matahari dan bulan kita. Jam biologis mereka pun berubah total. Akibatnya, kembali ke Nibiru justru menjadi ancaman yang mematikan. Tubuh mereka yang sudah termodifikasi secara alami ini mungkin tidak akan sanggup menahan beban gravitasi ekstrim di planet asal mereka. Mereka akhirnya menjadi tawanan biosfer bumi. Secara fisik, mereka mungkin masih terlihat seperti raksasa yang perkasa. Namun di dalam tubuh itu, mereka perlahan-lahan telah menjadi penduduk bumi. Rumah lama mereka kini berubah menjadi dunia asing yang sangat berbahaya bagi mereka sendiri. Tapi itu baru setengah dari masalahnya. Mari kita bicara tentang kemunduran teknologi. Saat kaum Anunnaki pertama kali menginjakkan kaki di bumi, mereka membawa kapal-kapal canggih, persenjataan kuat, dan mesin-mesin yang luar biasa. Namun, secanggih apapun teknologinya, waktu pasti akan merusaknya. Di bumi saat itu, tidak ada pabrik yang mampu memproduksi mikrochip rumit atau mesin pendorong antar bintang. Semua suku cadang harus menunggu kiriman dari Nibiru. Masalahnya, orbit planet asal mereka hanya memungkinkan perjalanan dilakukan setiap 3.600 tahun sekali. Bayangkan seorang pemilik mobil yang terdampar di pulau terpencil. Dia memiliki mobil sport yang sangat mewah. Namun, begitu generatornya rusak, mobil itu tidak lebih dari sekadar pot bunga raksasa yang mahal. Selama ribuan tahun menetap di bumi, armada kapal Anunnaki mulai rongsok. Mereka terpaksa membongkar satu pesawat hanya untuk memperbaiki pesawat lainnya. Perlahan tapi pasti, mereka kehilangan kontak dengan dunia asal mereka. Kereta-kereta terbang raksasa yang dulunya sangat menakuti manusia purba, perlahan berubah menjadi tumpukan besi tua. Kemampuan mereka untuk melakukan evakuasi massal kian menipis di setiap abadnya. Kesenjangan teknologi antara mereka yang tetap di Nibiru dan mereka yang bertugas di bumi menjadi sangat lebar. Kelompok yang berada di bumi pun semakin bergantung pada tenaga kerja kasar manusia. Hingga akhirnya mereka mulai melupakan ilmu pengetahuan tinggi dari bintang-bintang. Di saat yang sama, sebuah krisis psikologis besar mulai memuncak. Ikatan antara kaum Anunnaki dan manusia pun terjalin kian erat, terutama bagi Enki, sang pencipta umat manusia. Ia mulai mencintai ciptaannya sendiri. Naskah-naskah kuno kerap menceritakan bagaimana Enki melindungi manusia dari murka para dewa lainnya. Baginya, manusia bukan sekadar budak tanpa akal, melainkan seperti anak-anaknya sendiri. Secara diam-diam, ia mulai membagikan ilmu pengetahuan, mengajari mereka matematika, astronomi, hingga ilmu pengobatan. Ini adalah contoh nyata dari Stockholm Syndrome yang terbalik. Sang penjaga justru jatuh hati pada tawanannya sendiri. Enki sadar, jika suatu hari kaum Anunnaki pergi meninggalkan bumi, umat manusia pasti akan binasa. Tanpa bimbingan para dewa, manusia tidak akan mampu bertahan hidup. Tanggung jawab besar inilah yang akhirnya membebani pikiran para pemimpin tertinggi mereka. Sebaliknya, Enlil, saudara laki-laki Enki, justru membenci manusia karena kebisingan dan populasi mereka yang tak terkendali. Perdebatan sengit antara kedua bersaudara ini soal nasib manusia menguras seluruh waktu dan energi mereka. Mereka begitu terjebak dalam intrik politik di bumi hingga melupakan tujuan utama mereka yang sebenarnya. Misi untuk menyelamatkan planet Nibiru pun terabaikan. Ternyata, memegang kekuasaan atas jutaan makhluk cerdas jauh lebih mencandu daripada sekadar menambang emas dari luar angkasa. Dan kini, kita sampai pada salah satu bencana paling dahsyat dalam sejarah, air bah yang legendaris. Peristiwa ini tercatat dalam mitologi hampir setiap peradaban di seluruh dunia. Para ilmuwan Anunnaki sudah tahu bahwa bencana ini tidak bisa dihindari. Mendekatnya planet Nibiru ke bumi akan memicu pencairan es besar-besaran dan pergeseran kutub yang mengerikan. Enlil melihat bencana ini sebagai kesempatan untuk melenyapkan umat manusia yang populasinya mulai tak terkendali. Ia melarang para dewa untuk memperingatkan manusia. Baginya, manusia hanyalah eksperimen gagal yang harus dihapus dari muka bumi. Namun, Enki membangkang. Secara rahasia, ia memperingatkan pengikut setianya yang bernama Ziusudra, atau yang kita kenal sebagai Nuh dalam tradisi Alkitab.
Enki memerintahkannya untuk membangun sebuah kapal besar guna menyelamatkan benih kehidupan, DNA hewan, dan keluarganya. Saat banjir mulai surut, para Anunnaki kembali ke bumi yang kini kotor dan luluh lantak. Di sanalah mereka menyadari sebuah kenyataan pahit. Tanpa manusia, mereka benar-benar tidak berdaya. Seluruh infrastruktur hancur, dan tidak ada lagi yang bisa menyediakan makanan untuk mereka. Para dewa yang perkasa itu mulai kelaparan. Mitos bahwa dewa hanya hidup dari energi spiritual seketika, terpatahkan oleh catatan kuno Sumeria. Mereka justru dengan rakus menyantap daging panggang yang dipersembahkan oleh Nuh yang selamat. Di saat itulah, mereka sadar betapa bergantungnya mereka pada umat manusia. Tanpa manusia, bumi hanyalah tempat yang sunyi dan mati. Ironisnya, Sang Pencipta justru menjadi sangat bergantung pada makhluk yang dulunya mereka anggap sebagai budak. Setelah air bah besar mereda, segalanya berubah total. Dunia harus dibangun kembali dari titik nol. Para Anunnaki memutuskan untuk membagi bumi menjadi wilayah-wilayah kekuasaan. Mereka mendirikan pusat peradaban baru di Mesopotamia, Lembah Nil dan Lembah Indus. Mereka mulai membekali manusia dengan teknologi yang lebih maju, mengajarkan cara membangun arsitektur yang megah hingga teknik peleburan logam. Inilah awal dimulainya era kerajaan. Para dewa tidak lagi bersembunyi di balik kota-kota tertutup. Mereka muncul sebagai penguasa di depan publik, menjadi raja-raja dan para Firaun. Bayangkan seorang manajer tingkat menengah yang dikirim ke desa terpencil selama sebulan. Namun karena keadaan, ia terjebak di sana bertahun-tahun. Ia akhirnya membangun pabrik, menjadi wali kota, dan menjadi sosok paling berpengaruh di sana. Apakah dia mau kembali ke kantor yang sumpek dan menjadi karyawan biasa lagi? Kemungkinan besar tidak. Di bumi, Anunnaki adalah penguasa mutlak. Mereka disembah, diberi persembahan, dan dipuja melalui madah dan pujian. Padahal di planet asal mereka, Nibiru, mereka mungkin hanyalah pekerja atau insinyur biasa. Rasa haus akan kekuasaan yang tak terbatas menjadi jeruji terkuat dalam sangkar emas mereka. Mereka telah mencicipi betapa manisnya dominasi total, dan melepaskan status itu secara sukarela sudah berada di luar kemampuan mereka. Perangkap psikologis itu telah tertutup rapat. Mari kita bahas sisi lain yang tak kalah krusial dari jebakan ini, percampuran darah. Semakin lama bangsa Anunnaki menetap di bumi, semakin dalam pula mereka menyatu dengan peradaban manusia. Meski ada larangan keras, para dewa ini mulai mengambil wanita bumi sebagai istri mereka. Kisah ini tertuang dalam prasasti kuno Sumeria, bahkan disebutkan dalam kitab Kejadian di Alkitab, bahwa putra-putra Allah melihat kecantikan putri-putri manusia, lalu memperistri mereka. Dari hubungan inilah lahir keturunan yang luar biasa. Para manusia setengah dewa, pahlawan dalam mitologi, hingga kaum raksasa. Nama-nama besar seperti Gilgamesh, Hercules, hingga Achilles, semuanya mewarisi darah surgawi ini. Para hibrida tersebut tumbuh menjadi penguasa dan panglima perang yang disegani. Ikatan darah inilah yang akhirnya mengunci nasib para pendatang ini dengan planet kita selamanya. Sebab, mana mungkin seorang ayah tega meninggalkan anak-anaknya begitu saja demi kembali ke planet asal? Hal ini memicu dilema moral dan birokrasi yang sangat besar bagi pimpinan tertinggi mereka. Masyarakat Anunnaki pun terpecah. Sebagian menuntut pemurnian ras dari campuran genetik manusia. Sementara yang lain mati-matian melindungi keluarga baru mereka. Konflik internal ini perlahan mengikis kendali mereka atas situasi yang ada. Akar mereka sudah tertancap terlalu dalam pada pohon genetika manusia, hingga secara fisik mustahil lagi untuk memisahkan kedua spesies ini. Pada akhirnya, mereka telah merajut takdir mereka sendiri dengan masa depan bumi. Coba bayangkan betapa besarnya ketergantungan mereka terhadap emas. Awalnya, emas hanya diperlukan untuk menciptakan perisai pelindung bagi planet Nibiru. Namun seiring berjalannya waktu, elemen ini mulai memiliki peran yang jauh lebih penting di bumi. Kaum Anunnaki menyadari bahwa mengonsumsi emas monoatomik secara rutin dapat memperpanjang umur mereka selama berada di bumi. Zat ini membantu tubuh mereka melawan bakteri asing, serta memperlambat proses penuaan akibat pengaruh gravitasi bumi yang tidak biasa bagi mereka. Bagi mereka, emas bukan lagi sekadar bahan bangunan, melainkan obat yang sangat vital, semacam eliksir keabadian.
Contoh nyatanya bisa kita temukan dalam ilmu alkimia, yang selama berabad-abad mencari batu bertuah untuk mengubah logam menjadi emas demi mendapatkan kemudahan abadi. Pengetahuan inilah yang sebenarnya diwariskan oleh kaum Anunnaki. Para dewa ini akhirnya menjadi sangat tergantung pada sumber daya bumi. Tanpa pasokan emas yang stabil, tubuh mereka akan cepat menyusut dan menua mengikuti ritme waktu bumi. Ini adalah bentuk kecanduan yang nyata. Sebuah ketergantungan masif dalam skala satu peradaban penuh. Mereka tidak mungkin membawa emas dalam jumlah yang cukup untuk selamanya ke planet asal mereka. Itulah sebabnya mereka terpaksa tetap tinggal di dekat sumber kemudahan tersebut. Tambang-tambang di bumi pun akhirnya menjadi apotek sekaligus kutukan bagi mereka. Inilah saat di mana hubungan dengan dunia asal mereka benar-benar terputus selamanya. Orbit planet Nibiru sangatlah luas. Seperti yang telah kita bahas, satu kali putaran mengelilingi matahari memakan waktu 3.600 tahun. Setiap kali Nibiru mendekati bumi, terjadi pertukaran sumber daya dan awak kapal. Namun, gaya gravitasi di tata surya kita tidaklah tetap. Akibat berbagai bencana kosmik serta pengaruh planet-planet raksasa lainnya, orbit Nibiru perlahan bergeser. Para peneliti teks kuno meyakini bahwa pada titik tertentu, celah kesempatan untuk pulang pun akhirnya tertutup rapat. Jaraknya menjadi terlalu jauh, dan perjalanan itu menjadi sangat berbahaya bagi kapal-kapal mereka yang mulai menua. Bayangkan seperti tertinggal kapal feri terakhir dari pulau terpencil, tepat sebelum badai besar melanda selama berbulan-bulan. Hubungan pun terputus total. Koloni Anunnaki di bumi kini benar-benar terisolasi. Mereka tertinggal sendirian, terpisah dari pemimpin tertinggi mereka, Anu, dan seluruh peradaban mereka. Menyadari bahwa bantuan takkan pernah datang, kepanikan dan keputusasaan pun mulai menyelimuti para dewa tersebut. Sejak saat itu, bumi bukan lagi sekadar tempat singgah sementara. Bumi telah resmi menjadi satu-satunya rumah permanen bagi mereka. Dan kini, mereka harus belajar untuk bertahan hidup di sini, tanpa dukungan sedikit pun dari luar angkasa. Dalam isolasi inilah kengerian yang sesungguhnya bermula, perang antar saudara. Saat ancaman dari luar sirna, konflik pun mulai membusuk dari dalam. Klan Enki dan Enlil mulai berebut kuasa atas bumi. Misi suci untuk menyelamatkan Nibiru tak lagi dipedulikan. Kini, mereka hanya haus akan sumber daya, wilayah kekuasaan, dan pengabdian umat manusia. Pecahlah rangkaian konflik berdarah yang kita kenal sebagai Perang Piramida. Kaum Anunnaki saling serang menggunakan senjata pemusnah massal. Epos kuno India seperti Mahabharata mencatat dengan jelas bagaimana para dewa bertarung di angkasa, menggunakan kereta terbang Vimana dan senjata dahsyat yang kekuatannya menyerupai ledakan nuklir. Lupakan mitos tentang pencipta yang bijaksana dan penuh damai. Kenyataannya, para dewa ini bertindak layaknya diktator yang kejam dan tamak. Perang saudara ini menghancurkan peradaban yang mereka bangun sendiri. Bandar antariksa di Sinai hancur lebur, dan kota-kota megah rata dengan tanah. Terjebak tanpa jalan keluar, mereka justru menghancurkan sangkar tempat mereka terkurung dari dalam. Setiap peperangan hanya membawa tingkat teknologi mereka mundur jauh ke masa lalu. Pengetahuan luhur yang tersisa pun lenyap ditelan api pertempuran tanpa akhir demi memperebutkan kekuasaan mutlak atas planet berdebu ini. Mari kita cermati dampak tragis dari peperangan ini. Hancurnya pelabuhan antariksa utama di semenanjung Sinai menjadi paku terakhir pada peti mati harapan mereka untuk bisa kembali ke rumah. Berbagai teks kuno menggambarkan penggunaan senjata pemusnah yang mengerikan, menyisakan tanah yang hangus dan radiasi mematikan. Bahkan hingga hari ini, jejak-jejak pasir yang mengkristal menjadi kaca masih sering ditemukan di wilayah tersebut. Tanpa pelabuhan ini, kapal-kapal antar planet raksasa tidak mungkin lagi untuk mendarat maupun lepas landas. Seluruh infrastruktur komunikasi pun telah musnah. Kini, para Anunnaki benar-benar menjadi tawanan di bumi. Bayangkan sekelompok ilmuwan di Antartika yang di tengah pertikaian hebat meledakkan satu-satunya kapal pemecah es dan stasiun radio mereka. Mereka pun terisolasi tanpa harapan. Barulah setelah kehancuran itu terjadi, para dewa ini menyadari betapa fatal kesalahan mereka. Namun, semua sudah terlambat. Mereka tidak hanya kehilangan armada kapal, tapi juga kehilangan persatuan. Peradaban agung mereka di bumi mulai terpecah belah. Kekaisaran yang dulunya perkasa kini runtuh menjadi wilayah-wilayah feodal kecil.
Setiap dewa mengurung diri di dalam kota negaranya, membentengi diri dengan pasukan manusia, sambil menunggu serangan dari tetangganya dengan penuh ketakutan. Sangkar emas yang mereka tempati kini terasa semakin sempit dan sangat berbahaya. Seiring berjalannya waktu, umat manusia terus berevolusi. Kita bukan lagi sekadar buruh tambang penurut seperti saat pertama kali diciptakan oleh Enki. Manusia mulai menyerap pengetahuan para dewa, mempelajari kelicikan sekaligus kekejaman mereka. Kita mulai membangun pasukan sendiri, serta memajukan budaya dan ilmu pengetahuan. Saat itu, populasi manusia telah mencapai jutaan jiwa, sementara jumlah Anunnaki berdarah murni paling banyak hanya tinggal ratusan saja. Para dewa pun akhirnya menjadi minoritas di planet mereka sendiri. Demi mempertahankan kendali, mereka terpaksa beralih ke taktik pemerintahan terselubung. Mereka mulai bersembunyi di balik dinding-dinding kuil yang sakral dan tertutup rapat. Mereka menciptakan institusi kependetaan, di mana para pendeta menjadi perantara antara dewa dan rakyat jelata. Hanya orang-orang pilihan yang diizinkan berkomunikasi dengan Anunnaki dan menyampaikan kehendak mereka kepada para raja. Ini adalah contoh nyata bagaimana sebuah imperium yang mulai runtuh mencoba menjaga martabatnya. Ketika kau tak lagi memiliki kekuatan nyata untuk mengendalikan massa, kau akan menciptakan aura misteri dan rasa takut. Para dewa mulai memosisikan diri sebagai entitas spiritual yang tak kasat mata. Kehadiran fisik para pendatang asing ini perlahan memudar dari kehidupan sehari-hari, digantikan oleh ritual dan iman yang buta. Singkatnya, jeruji sangkar itu kini telah dilapisi dengan kemilau emas agama. Mari kita selami sisi psikologis dari keruntuhan ini. Bayangkan rasanya menjadi sosok raksasa abadi yang perlahan-lahan kehilangan kekuatan dan kekuasaannya. Ratapan Sumeria, karya sastra unik dari masa itu, menggambarkan betapa pedihnya perasaan para dewa saat melihat kota-kota mereka hancur lebur. Para Anunnaki mulai menua. Meski mereka mampu hidup ribuan tahun, biosfer bumi perlahan mulai menggerogoti mereka. Tanpa pasokan rutin eliksir dari Nibiru, metabolisme tubuh mereka mulai menurun. Tubuh mereka melemah, membuat mereka rentan terhadap penyakit-penyakit yang ada di bumi. Mitos bahwa para dewa tidak bisa dikalahkan hancur seketika di hadapan para pendeta mereka sendiri. Dewa-dewa itu mulai menemui ajalnya, kematian fisik yang nyata. Makam-makam penguasa kuno yang menyimpan kerangka raksasa atau artefak aneh mungkin saja menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi para kolonis pertama ini. Rasa takut akan kematian, yang dulu sengaja mereka tanamkan ke dalam DNA manusia agar kita tunduk, kini justru berbalik menghantui mereka. Mereka akhirnya sadar bahwa tulang belulang mereka akan tertanam selamanya di tanah yang dulu mereka hina sebagai sekadar tambang kotor. Inilah hukuman yang paling pahit atas kesombongan mereka. Dan inilah saatnya kita menyaksikan transformasi akhir dari peradaban manusia. Bangsa Anunnaki menyadari bahwa masa jaya mereka akan segera berakhir. Demi menjaga warisan mereka, kekuasaan harus diserahkan sepenuhnya ke tangan manusia. Namun, bukan sembarang manusia, melainkan para hibrida, keturunan hasil persilangan antara mereka dan manusia. Mereka pun menciptakan konsep hak ketuhanan para raja. Seorang penguasa wajib membuktikan hubungan darahnya dengan dewa-dewa kuno agar layak menduduki takhta. Segala kekuasaan, kekayaan, dan pengetahuan rahasia hanya diwariskan kepada dinasti-dinasti kerajaan yang tertutup. Inilah alasan mengapa semua penguasa kuno, mulai dari Mesir hingga Tiongkok, begitu terobsesi melacak silsilah mereka hingga ke naga langit atau dewa matahari. Para dewa kemudian memilih untuk mundur ke balik bayang-bayang. Mereka berubah menjadi penasihat rahasia, dalang tersembunyi yang mengendalikan jalannya sejarah manusia. Mereka menukar kapal-kapal ruang angkasa mereka dengan ruang bawah tanah yang gelap dan arsip-arsip rahasia. Mereka membangun sebuah sistem yang tetap bekerja untuk kepentingan mereka, bahkan setelah sosok fisik mereka menghilang. Sangkar emas para dewa kini telah menjelma menjadi matriks tak kasat mata yang menjerat seluruh umat manusia. Tapi mari kita bertanya, kemana perginya semua teknologi canggih mereka? Mengapa kita tidak menemukan mesin anti-gravitasi atau meriam laser? Jawabannya ada pada proses degradasi itu sendiri. Teknologi tidak mungkin bertahan tanpa adanya basis produksi. Begitu alat komunikasi terakhir rusak, ia dibongkar dan dijadikan perhiasan berkilau. Ketika sumber daya terakhir habis, perangkat rumit tersebut berubah menjadi sekadar bongkahan logam aneh yang mulai disembah.
Tanpa memahami cara kerjanya, manusia mengubah teknologi menjadi sihir. Instruksi ilmiah pun berubah menjadi mantra. Contoh nyatanya adalah kultus kargo. Saat Perang Dunia Kedua, Amerika membangun pangkalan di pulau-pulau Pasifik dan menjatuhkan pasokan makanan dari pesawat untuk penduduk asli. Setelah perang usai dan pesawat-pesawat itu pergi, penduduk setempat mulai membuat replika pesawat dari jerami dan berbaris dengan senapan kayu, berharap para dewa akan kembali membawa makanan kaleng. Begitu pula lah umat manusia selama berabad-abad meniru tindakan Anunnaki tanpa memahami maknanya. Sisa-sisa teknologi para dewa telah hancur dimakan waktu, dilebur menjadi pedang, atau terkubur jauh di bawah tanah, tersembunyi dari mata mereka yang tidak mengerti. Seiring berjalannya waktu, sosok-sosok nyata di balik nama besar itu pun mulai memudar. Enki, Enlil, dan Ishtar tak lagi dikenal sebagai pribadi, melainkan sekadar simbol, menjelma menjadi kekuatan alam, atau rasi bintang yang menghiasi langit malam. Kisah tentang ekspedisi sekelompok penambang yang putus asa pun bermutasi, menjadi dogma agama yang rumit, tentang penciptaan dunia dalam 7 hari, dan hukuman bagi mereka yang berdosa. Bangsa Anunnaki kehilangan hal yang paling berharga, sejarah mereka yang sesungguhnya. Mereka kini terbelenggu, bukan hanya oleh gravitasi bumi, melainkan oleh ingatan manusia. Kita menulis ulang kisah mereka demi kenyamanan kita sendiri. Kita mengubah sosok insinyur menjadi penyihir sakti, dan para jenderal menjadi sosok iblis yang mengerikan. Kehilangan identitas inilah babak terakhir dari pengasingan mereka. Bayangkan jika 1000 tahun dari sekarang, manusia menemukan buku petunjuk penggunaan microwave, lalu menjadikannya sebagai doa sakral yang dibaca sebelum makan. Itulah yang terjadi pada warisan bangsa Sumeria. Para penjelajah angkasa yang agung itu kini larut dalam mitos, legenda, dan sekadar dongeng sebelum tidur. Darah mereka memang mengalir di nadi kita. Arsitektur mereka menjadi fondasi bagi kota-kota pertama kita. Namun, mereka sendiri lenyap tanpa jejak, mati perlahan di bawah atmosfer planet yang pernah coba mereka taklukkan. Bagian yang paling mencengangkan dari kisah ini adalah, penjara yang mereka bangun ternyata begitu sempurna. Tidak ada jeruji besi di sana. Dinding-dindingnya terbuat dari keterikatan, kekuasaan, ikatan darah, dan hilangnya teknologi. Dewa-dewa Anunnaki datang ke sini untuk mencari emas demi menyelamatkan dunia mereka. Namun pada akhirnya mereka justru menukar dunianya sendiri dengan emas di bumi. Mereka menguasai pikiran jutaan manusia, tapi mereka kehilangan bintang-bintang. Bumi, butiran debu kecil di tepian galaksi ini, ternyata mampu melumat dan menyerap peradaban antariksa yang begitu maju. Mereka tidak bisa pergi karena bumi telah menelan mereka. Bumi mengubah fisik mereka, mengaburkan pikiran mereka, dan mengikat mereka dengan rantai yang tak kasat mata. Mereka yang datang sebagai tuan, justru berakhir sebagai tawanan abadi. Dan mungkin, jauh di dalam gen sebagian manusia, masih ada kerinduan yang terpendam akan Nibiru, dunia dingin yang jauh, yang takkan pernah kita ingat lagi. Sebuah rahasia yang terkunci rapat di dalam DNA kita sendiri. Inilah kejutan tak terduga yang tersembunyi di balik mitos-mitos kuno yang selama ini kita kenal. Puncak dari kisah ini adalah kenyataan bahwa kita semua, umat manusia, sebenarnya adalah sangkar emas itu sendiri. Manusia yang awalnya diciptakan hanya sebagai alat yang patuh, justru menjadi jangkar utama yang mengikat para dewa di bumi. Emas ternyata bukan sekadar logam untuk menyelamatkan planet Nibiru. Ia telah menjadi simbol ketergantungan, ketamakan, dan rasa haus akan kekuasaan mutlak. Bangsa Anunnaki kehilangan pesawat mereka, melupakan teknologi canggih mereka, dan perlahan memudar ke dalam dunia kita, hingga akhirnya hanya menjadi debu di atas lembaran tablet Sumeria yang terlupakan. Mereka membangun kota-kota untuk kita, namun tanpa sadar, mereka justru membangun penjara bagi diri mereka sendiri. Inilah akhir dari sebuah era agung, di mana kecerdasan tingkat tinggi jatuh menjadi korban dari ambisi mereka sendiri dan gravitasi bumi. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis dan ikut berpetualang menyusuri misteri dunia kuno. Jika kisah pengantar tidur ini menarik bagi Anda, pastikan untuk subscribe ke channel ini, berikan like, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Saya punya satu pertanyaan untuk kita diskusikan bersama. Menurut Anda, seandainya Anunnaki berhasil pergi dan membawa kembali teknologi mereka,
Akan seperti apa arah perkembangan umat manusia? Apakah kita akan tetap menjadi suku primitif atau justru membangun peradaban yang jauh berbeda? Tuliskan pemikiran Anda di kolom komentar. Saya sangat ingin membacanya. Selamat malam, dan sampai jumpa lagi di penjelajahan misteri sejarah berikutnya.